Oke, halo pribadi, balik lagi di channel gua, Ule Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu, amin. Oke, jadi konten gua kali ini, step selanjutnya adalah gua akan memporting head gua. Gua portingnya kali ini sendiri nih, karena gua dulu pernah porting di Vario, cuman dulu gua belum tahu hitung-hitungannya kayak gimana, jadi asal porting. Dan sekarang gua udah tahu teorinya. Semoga aja hasil portingannya jos ya kan, jadi si mawar ini biar cepat bisa hidup. Oh iya, ini gue pegang kardus, jadi karena gue harus porting ini, gue punya kebutuhan baru yaitu alat porting. Jadi gue baru beli alat porting yang mereknya Foredom CC30. Kenapa gue pilih ini? Karena ini sangat proper banget kalau untuk kebutuhan kayak porting kayak gini yang harus penggunaan dalam waktu yang lama gitu. Jadi sebelumnya gue udah punya sebenarnya alat tuner merek Ryu yang dia elektrik, nggak pakai dinamo kayak gini, jadi langsung mana ya? Gue sebenarnya udah punya alat tuner tuh. Cuman menurut gue ini kurang mumpuni kalau untuk porting polish head ya, mesin gitu, buat korek mesin, karena penggunaannya kan lama. Pengalaman gue pakai ini tuh sebentar aja udah panas ininya, terus putarannya pun agak kasar gitu. Jadi mungkin ini tetap gue pakai, cuman untuk yang ringan-ringan aja. Tapi kalau untuk yang berat-berat gue pakai si Foredom ini gitu. Oh iya, jadi di konten gue kali ini sengaja gue bikin part-part ya, karena kalau nungguin sampai si mawar kelar ini bore up, kemungkinan akan lama gue uploadnya. Jadi biar kalian merasakan juga sensasi ngebangun terus. Iya. Jadi di sini alat-alatnya udah gue siapin nih. Nih, sin Foredom, dan ini gue bikin gantungan sementara sih ya. Jadi karena gue belum punya ruang kerja buat porting, gue belum bikin tempat buat porting. Ya sementara kayak gini aja dulu. Yang penting bisa ngerjain porting polish kayak gini. Gue sih belum tahu hasil lagi apa, tapi namanya mencoba, ya kita harus bisa itu. Harus berani melakukan. Jadi secara teori sih gue udah punya gambaran. Secara teori gue udah punya gambaran bakal gue bikin seperti apa, bentuk portingannya, terus ukurannya berapa, udah ada gambaran. Karena kalau ini nggak diporting, cuman dipolish doang, nggak akan bisa menyesuaikan dari throttle bodinya. Jadi lubang throttle body itu yang BRT yang gue pakai 32 tuh lebih besar daripada ukuran innya. Jadi makanya harus diporting sekalian deh gitu. Dan gue demennya dari Foredom nih, sekalian nge-review deh. Pedal gasnya tuh gede banget, gede terus deket, jadi nggak begini kaki kita tuh, jadi agak relax mungkin. Jadi pakai jempol pun pakai jempol pun bisa tuh. Dan mesinnya halus. Oh iya, untuk matanya gue juga udah beli mata satu set, karena gue mau bikin motif kayak apa sih namanya, diamond gitu ya, ada coakan-coakannya. Jadi gue beli mata satu set. Jadi inilah salah satu cara gue ngumpulin tools untuk bongkar motor. Jadi setiap gue punya kebutuhan gue cicil beli apa. Jadi lama-lama alat-alat gue tuh lengkap. Jangan hilang. Jadi gue nggak beli semua langsung brek, nggak, tapi nyicil, nutur satu-satu. Kebutuhan gue apa nih yang gue nggak punya? Tracker, gue beli tracker. Apalagi kunci sok, gue beli kunci sok, Sigmat atau kunci torsi atau apa. Jadi gue nutur satu-satu gitu. Ini ada 6 jenis. Ini yang bulat gitu, dan ini batangnya tuh 3 mili dengan panjangnya 100 mili atau 10 cm. Kenapa gue pilih panjang? Supaya lebih enak buat dalamnya. Sebenarnya kalau untuk ngebubut banyak ya, misalkan kayak nih bahan portingan mentah nih, kita harus ngoreknya tuh dalam atau tebel lah. Yang enak tuh batangnya 6 mili, terus ininya gede nih matanya. Itu buat awalan enak sebenarnya. Cuman karena ininya belum cukup, apa sih gue nggak tahu nih. Ininya tuh di maksimal cuman di 4 milian. Belum cukup, jadi ya bisanya masuk cuman maksimal 3 mili. Kalau mau ini di upgrade pakai yang bisa masuk 6 mili, baru nanti mata tunernya itu bisa kita ganti yang gede. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara kita pakai ini aja dulu. Sekalian lihat hasilnya, nanti kalau oke kan kita eksperimen buat head lain. Oke, mungkin langsung aja kita eksekusi ya, pelan-pelan, nggak usah buru-buru, karena gue baru belajar banget ini. Fatal juga kan, namanya udah dikorek, udah kepangkas nih, taunya salah kan, nggak bisa dibalikin.
gitu. Makanya kita kerjainnya pelan-pelan aja, alon-alon asal pelakon gitu kalau kata orang Jawa. Udah kita langsung siapin. Sekarang yang kurang adalah lampu sorot, lampu buat penerangan. Jadi supaya detail kita harus pakai lampu sorot. Ada. Ayo berangkat. Alhamdulillah sekarang headnya si Mawar ini udah gue porting, jadi banyak banget dramanya selama gue porting kemarin karena maklum lah baru belajar. Apa yang terjadi kemarin tembus guys sampai bolong, kelihatan gak sih? Nah itu kurang lebih tambelan tuh. Ini gue tambel pakai lem porting kemarin. Jadi sebenarnya gue udah wanti-wanti dari awal karena jaraknya ini terlalu tipis untuk ke jalur radiator ini. Gue udah wanti-wanti banget. Dan kemarin ketika finishing, gue lagi finishing tuh pakai amplas ya, gue pakai amplas 100 jadi supaya nggak terlalu halus. Itu kayak ada garis retak di sini guys. Gue penasaran kan, akhirnya gue tusuk pakai obeng, ternyata bener dong bolong. Akhirnya langsung aja gue beli lem porting. Ini gue tambel, tapi gue dorong dari dalam. Nanti akan gue kasih lihat tutorialnya deh. Nah sehingga permukaan sini masih tetap rata. Walaupun ada sedikit perbedaan ya antara lubang kiri kanan, tapi setidaknya kanan tuh hampir mirip lah. Lubang X tuh sebelumnya tuh kecil banget asli, jari gue tuh sampai nggak masuk cuman segini, tapi sekarang bisa sampai tara nih karena jari gue nggak nyampe tuh, tara nongol juga. Dan ini udah gue finishing pakai poles autosol. Nih sebenarnya mengkilap banget tapi kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, karena tadi gue juga cuci pakai bensin jadi agak butek, tapi ini halus banget kok buat pembuangan tuh supaya lebih lancar itu. Untuk ininya gue finishingnya cuman pakai amplas 100 supaya agak kasar ya, bakar supaya percampuran tuh lebih optimal dengan udara. Nah sekarang untuk bagian depannya nih, ini kan mengkilap banget nih. Ini habis gue papas, jadi ini nggak gue bubut guys, karena kemarin proses porting itu kan bolak-balik headnya, bolak-balik ada aja nih kecolek apa gue nggak ngerti, ada yang baretan, ada ceplakan apa. Nah ini jadi gue harus ratain, dan ini gue ngeratainnya tuh nggak ke tukang bubut, ini gue ratain sendiri pakai amplas, terus tatakin pakai kaca, digosok pelan-pelan. Cuman gak gue sempet kontenin tuh karena nggak sempet banget, mohon maaf. Tuh ini ya yang tambelan nggak begitu terlalu kelihatan lah ya. Coba kalian tahu gak tambelan tuh sebelah mana? Nih tambelan tuh di sini, tambelan tuh. Ini gue pakai lem porting kuat banget ternyata. Proses pengaplikasiannya pakai air, jadi begitu kering membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam. Tapi gue dimin seharian sih karena gue tinggal tidur. Oke, untuk head seperti ini kurang lebih. Sekarang gue mau jelasin dari bagian pair clap, karena BRT sendiri pun belum ngeluarin pair clapnya PCX 160. Gue sempet nyari-nyari dari seller rekanan ya, juga marketing, memang belum ada. Nih, jadi ini pair clap standar PCX 160. Ini adalah pair clap BRT progresif oval. Ini serinya tuh punyanya Nmax, Aerox dan sejenisnya lah, pokoknya itu. Dan perbedaannya dengan orinya adalah selisihnya tuh 2 mili.
ini tuh selisihnya 2 mili. Kemarin gue tes juga kan ternyata agak jauh nih. Khawatirnya percuma gue ganti pair clap yang lebih keras, tapi kalau ininya lebih pendek, karena begitu tekanan standar pun kan jadi keras. Akhirnya gue harus ganjel. Nah, gue nyari ganjel-ganjelan ring tuh susah banget gue nyarinya, nggak dapet. Akhirnya nih ya, perhatiin, ini adalah tatakan klep punyanya PCX 160. Terus akhirnya gue kontak temen gue GAS Motor yang ada di Sawangan Depok. Itu spesialis matic. Gue minta solusi, akhirnya gue dikasih lah ini. Tara tuh, tau gue ini apa? Ini juga tatakan pair clap tapi punya Mio. Standarnya tuh kalian bisa google ya, standar tuh kayak ada topinya, punya Mio, dan ukurannya jelas beda dengan Boss Clap yang punyanya PCX. Cuman ini gue bubut lagi, gue buang topinya, terus buat ngeganjel di tatakan sini bawah. Aduh, agak susah nih kamera. Nah, cuman buat gue ganjel di tatakan bawah ini nih. Hup. Nah, jadi ntar posisinya gini. Ini tatakan pair clap bawah punya PCX, ditambal sama punyanya Mio, tapi udah gue bubut supaya bisa masuk ke dalam sini. Tuh. Ini tebalnya 1,7 mili lah punyanya Mio ini ketebalannya. Jadi artinya perbedaan BRT yang gue pakai dengan punyanya standar itu ada selisih 0,3 mili. Yang menurut gue masih ada toleran lah. Ketimbang harus selisih 2 mili kan agak jauh ya. Itu. Terus kenapa gue memilih ganjelannya itu gue taruh bawah pair clap, kenapa nggak di atas? Karena banyak menyarankan di atas. Jadi gini guys, udahlah nggak usah gue copot lah. Jadi gini, sebelum gue mempertimbangkan nih ring gue taruh mana atau sebelum gue bubut, gue ngeliat dulu kira-kira paling ideal tuh ditaruhnya di mana, apalagi supaya nggak geser-geser. Tujuan itu supaya nggak geser-geser ya. Tadinya kan banyak nyaranin di atas. Kalau ini gue taruh di atas gini, nah ini kan masuk. Nah ini buat pegangan si pernya ini nggak ada. Nih buat pegangan pernya nggak ada tuh. Artinya dia nanti bisa geser-geser sini karena tahanan itu udah ketutup, kelelep, kerendam lah sama si ring. Jadi akhirnya gue nggak jadi buat ganjel di atas tuh. Kan ada nih, harusnya dia gini ngunci nggak goyang-goyang tuh. Tapi kalau kita ganjel di atas, dia tenggelam jadinya. Jadi ini bisa bergeser. Terus gue bingung gue taruh di mana lagi. Kalau gue taruh di bawah tatakan, misalkan ini Boss Clap ya, Boss Clap standar nih. Nah ini taruh duluan nih dalam Boss Clap, baru gue tiban pakai tatakan pair yang standarnya nih. Ini juga nggak mungkin karena lubangnya si Mio ini lebih besar daripada lubangnya PCX. Artinya ring ini lebih besar daripada Boss Clap yang itu ada kemungkinan bergeser juga. Akhirnya begitu gue cermati, paling tepat di sini taruhnya. Nih, taruh di sini. Dia masih ada topi sekitar berapa mili ya? 2 mili masih ada topi. Jadi dia masih bisa buat mengunci pair supaya nggak kabur gitu. Jadi paten lah semuanya. Terus juga kenapa gue harus memastikan ini tuh nggak boleh bergeser? Karena jaraknya tuh rapat banget. Kalian bisa lihat nih. Diameter standar sama BRT lebih besar BRT kan. Kalau standar itu masih ada gap sekitar 1-2 mili jaraknya ketika dipasang di head ya. Nah, ini kalau standar ini ketika dipasang sesama standar misalnya, dia tuh masih ada gap jarak. Nah, gelap lagi coy. Masih ada gap jarak tuh. Tapi kalau dipakein BRT dua-duanya, dia rapat banget. Oke, mungkin bagian head segini dulu gue bahas karena gue udah capek banget. Hari ini gue finishing porting seharian dan besok akan gue terusin langsung pemasangannya. Pertama gue skir clap dulu, pemasangan pair clap, langsung kita pasang ke motornya dan harusnya hidup besok. Oke, sekalian gue mau pindahin throttle body juga nih. Sensor-sensornya belum pindahin. Ini 32 pakai punya BRT. Sesuai yang gue bahas sama konten sebelumnya ya. Oke, mungkin segitu aja konten gue kali ini. Jangan lupa teman-teman dukung konten gue terus. Ikutin juga prosesnya. Nanti besok tinggal pemasangan. Dan gue pengen akan lihat impresi pertama ketika nyala tuh suaranya seperti apa. Karakter dari cam BRT yang serinya T2 ini karakternya seperti apa. Terus apakah di mesin ngelitik atau tidak. Jadi besok tinggal kita pasang dan kita test drive.